Ada 4 fakta dalam kehidupan yang akan sering atau selalu kita temui dalam hidup ini. Yang pertama adalah kehidupan ini tidak mudah, karena itu kita perlu berjuang. Yang kedua, hidup ini tidak selalu adil. Yang ketiga, fakta yang ketiga adalah bahwa kehidupan ini membuka peluang untuk semua orang berjuang, tetapi tidak semua orang bisa mencapai posisi teratas. Yang terakhir, fakta keempat adalah setiap orang bisa memperoleh kesuksesan dalam hidup ini, tetapi dari sudut pandang yang luas, bukan cuma dari sudut pandang keberhasilan materi. Halo saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Peniel Misri dalam acara Wajah Allah. Kali ini kita membahas tema pantang mundur sebelum menang. Penggemar Liga Champions, penggemar sepak bola tentunya tidak lupa dengan pertandingan sengit yang terjadi tahun 2005 di Istanbul, Turki, Stadium Olimpiade Atatürk. Pertandingan final Liga Champions antara AC Milan melawan Liverpool. Dramatisnya di mana? Serunya di mana? Nah, buat yang tahu, saya mengulang bahwa pada saat itu kita ingat AC Milan unggul 3-0 babak pertama. Dan kalau dalam sepak bola, keunggulan 3-0 di babak pertama itu merupakan sebuah hal yang sudah sangat sulit keunggulan itu dikejar atau disamakan. Katakanlah AC Milan sudah melangkahkan sebelah kakinya untuk menjadi juara. Tetapi apa yang terjadi? Setelah turun minum atau istirahat babak pertama memasuki babak kedua, Liverpool bangkit, mengejar ketertinggalannya dan menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Lalu apa yang terjadi? Adu penalti. Ketika adu penalti terjadi, hasil akhir membalik segala sesuatu yang pada awal pertandingan seolah-olah mengarahkan AC Milan menjadi juara. Liverpool menang adu penalti melawan AC Milan. Liverpool mengembangkan semangat pantang mundur sebelum menang. Saudara-saudara, berdasarkan 4 realitas yang tadi kita bahas di awal, maka kita melihat kehidupan ini sebagai sebuah kesempatan untuk berjuang. Kesempatan untuk maju. Sebab itu semangat yang dikembangkan dalam tema kita pada saat ini adalah pantang mundur sebelum menang. Fakta yang pertama berbicara tentang kehidupan ini adalah kehidupan ini tidak mudah. Oleh sebab itu setiap orang mesti berjuang. Saudara-saudara, ketika dikatakan bahwa kehidupan ini tidak mudah dan setiap orang masih berjuang, saya hendak memberikan contoh begini. Sesuatu yang menjadi takdir atau sesuatu yang mestinya pasti Anda alami dalam hidup ini. Contoh, berjalan. Seseorang untuk sampai pada dia mampu berjalan dan berlari, dia akan memulainya dengan merangkak. Dia merangkak, kemudian dia berjalan 1-2 langkah, kadang terjatuh dan terluka. Jadi ini bukan merupakan proses yang mudah. Itu merupakan takdir daripada setiap manusia. Dia mesti berjalan, melekat pada dirinya. Tetapi untuk menuju takdir bahwa dia bisa berjalan, dia mesti merangkak. Terkadang terjatuh, terluka. Sesudah dia bisa menyeimbangkan tubuhnya, dia bisa berjalan, baru dia belajar berlari. Itu menunjukkan bahwa hidup ini memang tidak mudah. Dan hidup ini butuh perjuangan. Sebuah contoh konkret lainnya, misalnya saya ambil contoh pesepak bola profesional. Tadi sempat di awal ilustrasinya pertandingan antara AC Milan melawan Liverpool.
Salah satu contoh pemain yang berjuang dengan tidak mudah adalah Lionel Messi, yang mengalami kelainan pada tubuhnya. Dan kalau tidak salah, semasa dia kecil dan berlatih, tiap saat dia mesti mengalami pengobatan dengan menyuntikkan hormon dalam tubuhnya supaya tubuhnya bisa berkembang seperti orang normal lainnya. Dan hal ini merupakan sebuah perjuangan. Dia mesti melatih skillnya, meskipun mungkin skillnya di atas rata-rata. Tetapi sebagai seorang pemain profesional, ada latihan-latihan rutin yang mesti dilakukan sampai dia mencapai puncak prestasi sebagai pemain top yang terkenal, pemain profesional yang memiliki kemampuan bermain sepak bola di atas rata-rata. Itu merupakan sebuah perjuangan. Singkatnya saudara-saudara, saya hendak mengatakan begini, bahwa hidup ini tidak mudah, hidup ini tidak gampang. Kalau hidup ini tidak mudah, tidak gampang, apa yang mesti dilakukan? Bukan menyerah dong. Ya, kita kan anak-anak Tuhan, menyerah bukan pilihan. Lalu apa yang mesti dilakukan? Berjuang. Dalam Filipi 1 ayat 6, dasar perjuangan kita atau apa yang kita lakukan, kita dasarkan pada harapan ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa Allah memulai pekerjaan baik dalam diri kita. Pekerjaan baik itu bukan cuma keselamatan dalam kekekalan nanti, tetapi pekerjaan baik itu ketika Anda berdoa dan mendapatkan pekerjaan. Tuhan tengah memulai pekerjaan baik di situ. Ketika meminta pasangan hidup dan Tuhan memberikan pasangan hidup, lalu memulai sebuah kehidupan bersama. Di situ Tuhan memulai sebuah pekerjaan yang baik. Ketika berjuang untuk mendapatkan promosi dalam pekerjaan, di situ Tuhan tengah memulai sebuah pekerjaan yang baik. Artinya, ketika kita tahu bahwa hidup ini tidak gampang, tidak mudah, dan kita berjuang, dalam perjuangan godaan yang paling besar adalah berhenti. Dan terus terang, banyak orang termasuk orang percaya berhenti ketika perjuangan itu terasa berat. Ada kumpulan begitu banyak orang yang berhenti ketika perjuangan hidup terasa berat. Padahal sebenarnya ketika seseorang ingin berhenti dalam sebuah perjuangan, justru disitulah tidak lama lagi dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Nah, jarak antara Anda memutuskan untuk berhenti dengan mendapatkan apa yang Anda perjuangkan dalam hidup ini seringkali adalah sebuah jarak yang sangat dekat. Banyak orang berhenti pada titik di mana sedikit lagi dia akan berhasil. Saudara-saudara tidak berhenti untuk berusaha, maka Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita menyediakan apa yang kita butuhkan untuk mencapai, memperoleh hal-hal baik dalam hidup ini. Hidup ini memang tidak mudah, tidak gampang. Hidup yang berkemenangan adalah sebuah hal yang mesti diusahakan, dikembangkan, dan diupayakan. Fakta yang pertama adalah karena hidup ini tidak mudah, kita mesti berjuang. Ketika Anda berjuang, maka Tuhan akan menyediakan apa yang Anda butuhkan dalam perjuangan itu. Tetapi ketika Anda memutuskan berhenti, Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa dalam hidup Anda. Fakta yang kedua dalam kehidupan adalah hidup ini tidak selalu adil, ya kan? Anda mengeluh tentang keadaan Anda, membandingkan dengan orang lain. Pernyataan dasarnya adalah Anda tengah bilang, hidup ini tidak adil. Mengapa dia lebih ganteng dari saya? Mengapa dia lebih cantik dari saya? Mengapa dia lebih pintar daripada saya? Mengapa dia lebih berbakat daripada saya? Mengapa saya diciptakan Tuhan dengan talenta yang pas-pasan? Kenapa saya lahir dalam keluarga yang hidupnya pas-pasan? Kenapa saya tidak memiliki sumber daya seperti orang lain? Intinya Anda tengah mengatakan bahwa hidup ini tidak adil. Saudara, apa yang Anda katakan adalah benar, bahwa hidup ini tidak adil. Anda memang tidak bisa untuk membeda-bedakan situasi dan keadaan dengan mengatakan begini, saya memilih supaya hidup saya baik-baik saja, dan saya menolak kehidupan yang tidak baik. Anda tidak bisa membendung hal itu.
Sebab Anda tidak bisa membatasi hal yang buruk atau hal yang baik datang dalam hidup Anda. Bukankah begitu? Lalu bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan ketika kita menyadari sungguh salah satu fakta dalam hidup ini adalah hidup ini terkadang tidak adil bagi kita. Bila hidup ini tidak adil bagi kita, maka pilihannya adalah tidak menyerah. Bukankah begitu? Tidak menyerah. Fanny J. Crosby mengalami hidup yang sangat tidak adil dalam kehidupannya. Ketika dia masih seorang bayi, dia mengalami kebutaan permanen atau kebutaan total saat dia mengalami sakit mata dan diobati secara salah. Pengobatan yang dia terima justru membuat penyakitnya makin parah dan dia buta total. Hidup ini tidak adil, bukan? Tetapi apakah dia menyerah? Tidak. Lagu Kidung Jemaat, ku berbahagia, yakin teguh, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Gambaran lagu yang penuh sukacita ini ditulis syairnya oleh Fanny J. Crosby yang buta. Ketika dia tidak menyerah, maka dia maju dalam sebuah hal di mana dia mengubah takdir hidupnya. Dia mengubah jalan hidupnya. Mungkin saja jalan hidupnya tidak menjadi seorang penulis lirik, himne, pujian-pujian rohani yang terkenal bila dia menjadi manusia normal. Tetapi dalam keadaan ketika dia buta, justru dia menerima kenyataan itu dan terus berjuang meskipun hidup tidak adil baginya. Apa yang dia peroleh? Sebuah hal yang luar biasa yang tidak diperoleh bahkan oleh orang-orang yang memiliki penglihatan yang sempurna. Dalam kehidupan yang tidak adil, bagaimana kita bisa mencapai apa yang dicapai oleh Fanny J. Crosby? Ketika dia tidak menerima keadaan bahwa hidup ini memang tidak adil baginya. Nah, saudara-saudara, satu hal yang penting yang mesti kita lihat dalam firman Tuhan dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, karena percaya, bukan karena melihat. Artinya apa? Bahwa kehidupan orang percaya meskipun menghadapi kehidupan yang sulit, orang percaya tidak boleh hanya melihat pada realitas. Melihat pada keterbatasan dirinya. Melihat pada situasi-situasi hidup yang sulit. Tetapi orang percaya mesti lebih daripada itu. Percaya, iman. Iman adalah sesuatu yang tidak kelihatan, di mana di dalamnya ada hal-hal baik yang Tuhan sediakan untuk mengubah hidup kita. Iya, iman. Percaya. Bukan karena kita melihat bahwa keadaan hidup ini baik. Bukan karena kita tahu bahwa hidup ini berpihak pada kita. Kita beruntung terus-menerus. Tidak. Kita percaya, kita beriman, dan karena itu kita tidak melangkah dan berjuang karena kita memiliki iman bahwa Allah mampu bekerja bahkan dalam keadaan-keadaan yang tidak mudah dalam hidup kita. Kan dikatakan begini, Allah turut bekerja dalam segala keadaan ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu iman. Apakah Anda melihat Allah bekerja? Tidak. Saya tidak melihatnya, Anda tidak melihatnya. Orang yang paling saleh pun terkadang tidak melihat hal itu. Tidak melihat hal itu. Allah bekerja. Tetapi kita yakin Allah bekerja dari mana? Dari kekuatan yang kita alami dalam hidup ini ketika kita berjuang. Dari apa? Daripada hal-hal baik yang masih kita terima ketika kita tidak hanya melihat hal buruk dalam hidup ini. Dari apa? Daripada kehidupan ini yang masih terus berjalan dan kita meyakini bahwa di dalamnya Allah masih bekerja dan memberikan kebaikan bagi kita. Itulah iman.
menghadapi hidup yang tidak adil ini, kita tidak bisa hanya fokus pada keadaan, mengeluh terhadap keadaan itu, tetapi kita harus memasang seluruh kekuatan kehidupan kita untuk mempercayai, mengimani kebaikan-kebaikan Tuhan yang tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Fakta 1 sudah kita lewati. Fakta 2 juga. Sekarang fakta yang ketiga dalam hidup ini. Fakta yang ketiga dalam kehidupan ini adalah semua orang berjuang untuk mencapai tempat teratas dalam hidup ini. Entah tempat teratas itu jabatan, keberhasilan dalam studi dengan meraih ranking pertama atau terbaik, dan seterusnya. Fakta ketiga ini mengatakan bahwa dalam perjuangan kita tidak selalu kita akan memperoleh tempat yang paling atas dalam kehidupan ini. Ya. Karena fakta kehidupan yang ketiga seperti ini, mungkin ada orang-orang tertentu yang mengatakan, apa gunanya berjuang? Kalau toh saya ditakdirkan tidak menjadi yang teratas, padahal saya menginginkannya. Apa gunanya melakukan segala sesuatu untuk memperbaiki diri? Karena toh hasilnya akan sama saja, sebab dalam keterbatasan saya ada orang lain yang lebih hebat. Ada orang lain yang lebih berbakat. Ada orang lain yang lebih pintar. Ibarat kata, modal mereka 10, modal kita 5. Kita ngegas, naik cuma 8. Mereka sekali ngegas naik 20. Jauh lah. Seolah-olah apa yang kita lakukan percuma. Dan kita beralasan, saya tidak lebih pintar daripada dia. Saya tidak lebih hebat daripada dia. Saudara-saudara, ingatlah akan hal ini. Tidak karena Anda merupakan orang yang menengah atau orang yang biasa-biasa saja, menghindarkan Tuhan untuk bisa memakai Anda dalam hidup ini. Ya kan? Alkitab mengatakan begini, bahwa Tuhan memakai orang-orang pintar, tetapi Tuhan juga memakai orang-orang sederhana. Tuhan memakai Paulus yang pintar, tetapi Tuhan juga memakai orang-orang yang sederhana, seperti Petrus dan para nelayan yang merupakan murid-murid Tuhan Yesus. Betul kan? Itu berarti apa? Ketika kita berusaha dengan apa yang kita miliki, meskipun kita tahu bahwa apa yang kita usahakan hasilnya nanti tidak sebaik orang lain, ingatlah bahwa yang paling penting di hadapan Tuhan adalah ketika kita sudah memberikan yang terbaik daripada upaya kita. Tuhan memandang itu sebagai sebuah hal yang sangat berharga. Dan Tuhan mau memakai hal itu untuk kemuliaannya, untuk kebaikan orang lain, untuk diri Anda. Meskipun Anda mungkin tidak bisa mencapai posisi yang teratas dalam hidup ini, tetapi itu tidak berarti bahwa Anda tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan bisa memakai Anda. Tuhan bisa menggunakan Anda. Justru dalam kelemahan Anda, Tuhan bisa mengangkat Anda lebih daripada orang lain. Jadi kuncinya adalah kembali ke tema kita, pantang mundur sebelum menang. Nah, saudara-saudara, kita tiba pada fakta keempat, fakta terakhir dalam kehidupan ini. Fakta keempat apa? Anda masih ingat? Ya, fakta keempat adalah bahwa setiap orang bisa saja berhasil. Keberhasilan itu dilihat dari sudut pandang yang luas. Tidak hanya dilihat dari sudut pandang yang sempit. Keberhasilan diukur daripada memiliki materi yang melimpah. Ya. Tetapi keberhasilan dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Saya mengajak kita melihat keberhasilan dari sudut pandang dampak, pengaruh yang dihasilkan. Prinsip yang keempat ini bisa kita lihat dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar.
bahwa ia gunung batuku, sebab tidak ada kecurangan padanya. Saudara-saudara, saya tengah mengajak kita melihat keberhasilan dari sudut pandang apa yang dikatakan oleh pemazmur. Seringkali kita berdoa, minta sembuh dari Tuhan, minta umur panjang dari Tuhan, minta jabatan dari Tuhan, minta supaya usaha kita berhasil. Apalagi kita minta. Tetapi banyak orang percaya yang ketika mendapatkan apa yang diminta dari Tuhan, dia berhenti hanya di situ. Dia berhenti dalam sudut pandang manusia, yaitu bahwa keberhasilan hanya sebatas itu. Ketika sembuh, dia berhenti di situ. Ketika mendapat jabatan, dia berhenti di situ. Ketika dia mendapatkan kekayaan hasil daripada keuntungan usahanya, dia berhenti di situ. Tapi ayat ini mengatakan bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan. Jadi untuk memberitakan bahwa Tuhan. Nah, berbicara tentang berdampak, maka tidak semua orang bisa berhasil dari sudut pandang materi. Tetapi setiap kita ketika dalam hidup ini berusaha untuk memakai semua yang ada pada dirinya untuk berdampak. Mungkin Anda tidak memiliki keberhasilan dari sudut pandang materi, tetapi Anda memiliki hal-hal tertentu di mana Anda bisa berdampak. Dan itulah yang dikatakan bahwa semua orang bisa berhasil. Semua orang bisa sukses. Anda berhasil dari sudut pandang Tuhan apabila Anda berdampak. Bila Anda hanya berhasil secara materi, tetapi tidak berdampak dalam pelayanan untuk Tuhan bagi sesama, Anda hanya berhasil dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang Tuhan, Anda bukan apa-apa. Sampai Anda berdampak. Konon, ada 3 tipe orang ketika berbicara tentang dampak. Tipe orang yang pertama adalah orang yang ada maupun tidak ada, tidak menimbulkan dampak apa-apa. Seolah-olah dia hanya ada di situ, tetapi orang tidak merasakan kehadirannya. Yang kedua, tipe orang yang kedua adalah ketika dia hadir, banyak orang menjadi resah. Banyak orang merasa tidak aman atau tidak nyaman. Dan mereka mengharapkan dia cepat-cepat untuk pergi. Tipe yang ketiga adalah tipe orang yang dinantikan kehadirannya, dan ketika dia tidak ada, semua orang merindukannya. Sebagai orang percaya, ketika fakta kehidupan yang keempat dinyatakan kepada kita, maka mestinya kita ada sebagai orang-orang percaya di dalam berbagai bidang kehidupan, berusaha menjadi orang tipe yang ketiga. Saya mengatakan berusaha, karena untuk sesuatu yang ideal seperti yang tadi, itu tidaklah ya mudah. Harus diusahakan, ditumbuhkan, dikembangkan. Kita telah membahas 4 fakta dalam kehidupan. Dan kita juga telah membahas bagaimana kita menjalaninya, sehingga kita menjadi orang-orang yang pantang mundur sebelum menang. Saudara-saudara, kita mengakhiri edisi Wajah Allah bersama dengan penyiar misteri. Yakinlah bahwa semangat pantang mundur sebelum menang adalah sebuah semangat yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.